Oke, pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, podcast Tanya Sejarah kali ini kita akan membahas tentang rame-rame isu corona. Nah, tapi kali ini kita akan melihat dalam perspektif sejarah, bagaimana sejarah pandemik sebelum isu corona ini sebelumnya mencuat. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah seorang wartawan senior sekaligus pengamat sejarah. Beliau juga banyak menulis artikel tentang kesejarahan. Beliau adalah Bung Arif Gunawan Rahmat. Halo, selamat pagi Bung Arif. Saya panggil Bung aja ya. Iya, Bung. Biar akrab. Selamat pagi Bung Ramadan. Iya, selamat pagi Bung. Ya. Nah, jadi gini, setelah tim Tanya Sejarah ini kan mengumpulkan data, corona telah ditetapkan sebagai pandemik nih oleh WHO. Di Indonesia sendiri ini per 18 kemarin sudah mencapai 227 yang positif terkena corona. Nah, ini bagaimana Bang Arif melihat kasus corona ini ditinjau dalam perspektif sejarah? Terima kasih Bung Ramadan. Jadi gini, pertama saya mau apresiasi dulu podcast Tanya Sejarah ini. Ya, terima kasih. Supaya sekali Anda dan teman-teman kreatif membuat satu medium komunikasi yang saya kira untuk era milenial sekarang ini konteksnya pas ya, saya kira ya, terutama untuk memberikan pemahaman tentang sejarah. Nah, buat saya dan mungkin buat teman-teman, sejarah itu sendiri sebetulnya memegang peranan utama dalam pembangunan bangsa. Ya, yaitu membentuk kesadaran nasional dan identitas bangsa. Ya. Iya. Orang belajar sejarah itu tidak harus berada di dalam kelas, ya kan? Nah, salah satunya bisa dengan mendengarkan atau berinteraksi dengan podcast ini. Nah, di banyak negara yang sudah maju cara berpikirnya, titik berat sejarah itu mendapat porsi yang sangat besar sekali. Ya. Negara-negara hebat itu umumnya menghargai sejarah. Ya, orang Jepang, bangsa Korea, Jerman, negara-negara Eropa pada umumnya, termasuk Amerika, mereka punya apresiasi yang tinggi terhadap sejarah bangsa mereka. Nah, kembali saya lagi-lagi ingin mengapresiasi podcast Tanya Sejarah ini. Terima kasih Bung Arif. Yang saya kira suatu kepeloporan ya di antara kesenyapan sejarah ya, kesenyapan kepedulian kita terhadap persoalan sejarah. Nah, itu yang pertama yang kalau kita masuk ke tema kita ya, berkaitan dengan sejarah kebencanaan ya. Iya, sejarah kebencanaan. Sejarah kebencanaan gitu ya kira-kira ya, atau disaster history lah kira-kira. Jadi seperti gempa bumi, ya kan, tsunami, wabah penyakit, pandemik, ya kan, seperti yang sekarang terjadi, yaitu berupa virus corona. Sebetulnya itu kajiannya, penelusurannya atau pembahasan itu sudah lama dilakukan oleh para ilmuwan sejarah, ya kan? Iya, Bang. Cuma disiplin ilmu ini yang mengambil angle sejarah kebencanaan ini di negeri kita memang masih relatif sedikit ya. Jadi peran disaster atau peran penyakit dalam sejarah itu sangat penting. Betul. Kalau kita ingin men-track ya, terjadinya suatu peristiwa ya. Nanti saya kasih contoh-contoh. Iya. Nah, tapi lagi-lagi hal ini masih belum mendapat tempat dalam historiografi sejarah nasional ya. Disaster history ini, kajian tentang kebencanaan ini yang di dalamnya termasuk wabah penyakit, itu punya alat bantu yang namanya, ini di luar ya, namanya arkeologi kebencanaan. Arkeologi kebencanaan, oke. Nah, ini ilmu bantu sejarah. Jadi objek kajiannya macam-macam. Misalnya peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Nuh misalnya.
Itu kan kalau kita baca tentang sejarah Nabi Nuh itu kan itu juga sejarah tentang kebencanaan. Betul. Satu tatanan masyarakat mengalami satu katastrofi. Katastrofi itu bencana besar yang skalanya besar. Apa katastrofi, Pak? Bung? Katastrofi. Oke. Katastrofi itu bencana yang skalanya besar sekali. Ya seperti Nabi Nuh itulah. Kalau kita baca di literatur kan itu kan hampir memusnahkan kehidupan di muka bumi gitu kan. Ada sampai Nabi Nuh itu bikin perahu untuk menyelamatkan umatnya yang beriman lah, kira-kira yang memang memilih jalan yang benar gitu kan. Ini kan menarik, ini kan ada fakta yang sebetulnya mesti digali. Nah, tugas dari sejarawan kebencanaan tadi itulah yang saya kira yang bisa berperan mengambil porsi dengan alat bantu tadi yang saya sebut sebagai arkeologi kebencanaan itu kan. Betul. Ya, nah, tapi kembali lagi nih Bung Arif terkait soal sejarah pandemik di Indonesia sendiri. Dulu ada penyakit pes yang menewaskan sejumlah rakyat Banten kemudian Jawa Tengah. Nah, kalau dirunut secara historis sebenarnya wabah penyakit menular ini kan sebenarnya sudah puluhan bahkan ratusan tahun silam sudah ada. Nah, kalau meninjau ulang ke masalah corona hari ini kalau menurut pandang Bung Arif seperti apa ini? Ya, wabah penyakit atau pandemik yang mirip-mirip dengan corona ini dengan nama yang berbeda sebenarnya pernah juga melanda Hindia Belanda. Itu pada sekitar tahun 1918. Yang disebut sebagai flu Spanyol. Flu Spanyol ini dia melanda Eropa sebetulnya. Epicentrumnya adalah Eropa. Tapi kenapa kemudian disebut sebagai flu Spanyol? Karena pada konteks itu media massa atau surat kabar di Spanyol yang memiliki porsi besar memberitakan peristiwa ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena situasi waktu itu memang chaos dalam situasi akhir dari Perang Dunia Pertama kan? Iya betul. 1914-1918 itu adalah fase dari Perang Dunia Pertama. Dalam situasi chaos itu perhatian masyarakat, perhatian negara yang kena pandemik ini memang tidak terfokus kepada penyakit ini. Makanya flu Spanyol ini sebetulnya masih kontroversi. Dari mana sebenarnya dia berasal, gitu. Nah, tapi di Hindia Belanda, di Indonesia, ada kajian yang mengatakan bahwa virus flu Spanyol ini masuk melalui Hong Kong, yaitu transitnya kapal-kapal dari Tiongkok, yang kemudian masuk ke Batavia. Dan kemudian menyebarkan virus Spanyol itu. Nah, apa yang terjadi pada masa itu, dari literatur yang saya baca, pemerintah Hindia Belanda waktu itu, orang-orang Belanda tentunya pada masa itu mengabaikan peringatan yang sudah disampaikan oleh konsul-konsul dagang, para konsulat, para sah bandar, yang menyampaikan bahwa dunia, terutama Eropa itu sedang dilanda flu yang namanya flu Spanyol itu. Flu Spanyol. Itu makan korban mencapai berapa, Bung Arif? Kalau di data saya sih itu kan terjadinya di Hindia Belanda itu antara periode Agustus September. Periode pertama itu Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian setelah bulan-bulan itu masuk ke kawasan timur Indonesia. Nah, di data saya itu yang tewas hampir mencapai 1,5 juta. Itu sudah masuk kategori bencana nasional itu, Bung. Ya, bencana nasional. Dan memang titik perhatian pemerintah Hindia Belanda waktu itu memang tidak terlalu fokus ya. Pertama, pada masa itu apa sih yang sedang terjadi di dalam negeri? Pada masa itu konstelasi politik adalah di tahun 1918 itu adalah berlakunya Volksraad. Volksraad itu adalah DPRD Hindia Belanda.
Jadi Hindia Belanda dan masyarakat dan tokoh pergerakan sedang euforia dengan Force Club itu. Nah, jadi cenderung terabaikan lah yang namanya flu Spanyol ini. Selain memang ada persoalan-persoalan ketidaksiapan perangkat medis dan tenaga medisnya itu sendiri. Nah, kalau secara medis flu Spanyol ini apa sih? Dia itu adalah jenis virus ganas dari jenis H1N1. Wah, jadi tetap menyerang ke pernapasan ini jatuhnya. Ya, jadi pneumonia, infeksi paru. Infeksi paru. Ya. Hampir mirip berarti sama corona. Iya, makanya tadi saya bilang memang ada kemiripan. Jadi ada istilahnya itu kalau dalam sejarah itu ada paralelisme historis lah ya. Iya. Jadi ada keterkaitan. Cukup menyita perhatian dunia pada masa itu, saya kira. Nah, bagaimana flu Spanyol ini menular? Pertama, dia melalui udara memang. Dan kedua, melalui interaksi ya, terutama dari kapal-kapal itu. Jadi kapal-kapal dagang itu ya, Bung ya? Iya, kapal dagang itu. Nah, ada versi sejarah menyebutkan setelah wabah flu Spanyol ini, pemerintah penjajah Hindia Belanda itu muncul kesadaran untuk membuat satu statuat atau semacam undang-undang ya, undang-undang kekarantinaan. Nah, terus kemudian pada tahun setelah itu juga terjadi seperti wabah cacar. Iya. Wabah cacar itu itu kan juga cukup menghebohkan itu. Ya, itu kan dikarantinakannya di Pulau Andros kan. Untuk penderita yang di Jawa ya, di Batavia, di Jawa Barat itu di sana di karantina. Nah, itu yang dilakukan. Itu adalah dasar hukumnya adalah tadi yang saya katakan itu undang-undang karantina itu, karantina. Kalau nggak salah 1911 kalau nggak salah itu dikeluarkan. Iya. Oh, jadi undang-undang karantina itu sudah zaman pemerintahan koloni Hindia Belanda ya sudah dicetuskan itu ya, Bung ya. Sudah karena itu pemicunya yang tadi kita ceritakan itu kan. Flu Spanyol itu ada wabah cacar setelah 1908 sampai 1911 itu kan juga ada wabah penyakit juga. Tapi sudah ada undang-undang karantina itu. Tapi tentu itu sangat merugikan pemerintah Hindia Belanda kan, Bu? Baik secara material, mungkin kerugian itu berdampak pada stabilitas ekonomi Hindia Belanda kala itu mungkin. Nah itu ya, ada nggak sejarah yang mencatat berapa kerugian atau jumlah kerugian yang diakibatkan dari dampak virus Spanyol waktu itu untuk di Hindia Belanda sendiri ya? Saya belum mendapatkan angka yang valid ya, tetapi umumnya yang terserang itu adalah rakyat lapisan bawah ya, terutama para pekerja perkebunan misalnya. Nah, ya mereka nggak memiliki perlindungan kesehatan dan sebagainya. Ya, itu kan setelah sukses dengan tanam paksa 18. Iya. Setelah 1825-1830 perang Jawa itu kan. Setelah perang Jawa itu. Ya kan, memberlakukan tanam paksa. Terus kemudian dilanjutkan oleh swastanisasi perkebunan itu, ya kan, dengan memperluas komoditi ekspor ya. Iya. Sama gula segala macam. Jadi yang terkena dari wabah flu Spanyol ini ya umumnya para buruh. Para buruh. Jadi memang angkanya cukup fantastis ya pada masa itu ya. 1,5 ini angka di saya ya. Iya. Kalau dari populasi dunia itu yang terinfeksi itu hampir mencapai 1 miliar orang. Atau sekitar 60% populasi dunia. Nah, itu bukan. Kalau di Hindia Belanda ya 1,5 juta orang. Wah, itu masuk musibah internasional, Bu. Ya, saya kira ya global ya. Global karena pandemi global. Sama ini kayak pandemi corona ini kan juga fenomenanya mengglobal juga
tercatat kan sudah ada 157 negara ini. Ya. Kalau yang corona yang menarik sekarang ini kan ada kajian bahwa siklus 100 tahunan itu selalu muncul wabah penyakit. Oke. Jadi dan berakhir dengan angka 20. Seperti wabah penyakit di Marseille itu di Prancis. Itu tahun 1720, 1820 itu kolera, 1920 sampai puncaknya ya, flu Spanyol, sampai 2020 virus corona. Jadi semacam kayak siklus 100 tahunan ini ya, kasus corona juga ini ya. Ada yang mengasumsikannya seperti itu. Tapi artinya gini, Bung. Artinya kan dalam sejarahnya Indonesia ternyata tidak kebal terhadap wabah penyakit menular kan? Oh iya. Iya, artinya kan gitu. Ya, saya kira nggak ada yang kebal ya kalau untuk penyakit yang sudah sekelas pandemik ya. Misalnya kan gini, jauh sebelum flu Spanyol ini juga kan banyak penyakit-penyakit yang kita kenal ya, yang bukan cuma didatangkan oleh virus ya. Misalnya ada penyakit yang berskala mendunia kayak Vietnam Rose, itu penyakit kayak penyakit kelamin lah ya yang muncul pada saat perang Vietnam, itu diderita oleh para tentara Amerika, ya kan? Terus kemudian ada juga flu Hong Kong. Kita kenal flu Hong Kong, flu babi. Jadi memang namanya macam-macam, tapi ya tetap aja membahayakan. Secara esensi juga sama-sama membahayakan ya, sama-sama dangerous lah. Dan secara kajian sejarah itu menarik. Menarik. Nah, saya mau masuk ke kisah meletusnya Gunung Tambora. Iya. Tahun 1815 di Sumbawa ya. Jadi ledakan Gunung Tambora ini kan berpengaruh pada cuaca dunia waktu itu. Nah, misalnya ya, iklim global seperti di Eropa itu terpengaruh. Akibat dampak dari meletusnya Gunung Tambora. Ya. Akibatnya di Eropa itu tidak terjadi musim panas. Hitungannya hampir bertahun-tahun. Jadi dari 1815 meletus, baru dampaknya itu 1816. Nah, itu melanda Eropa tanpa ada musim panas, dan akhirnya di sana banyak panen yang gagal. Akibatnya masyarakat dilanda kelaparan. Wah, itu paceklik massal itu. Ya, akibatnya terjadilah wabah kolera. Ya, nah, dari aspek perang Napoleon, perubahan cuaca ini juga membuat Napoleon gagal. Kalau Bung Ramadan baca sejarah, itu menjadi salah satu kegagalan Napoleon melakukan ekspansi. Ya, dia terhambat karena pasukan artilerinya itu kan terjebak dalam kubangan lumpur. Medan pertempur, sebelum dia masuk medan pertempuran itu ada kawasan yang dia nggak sangka-sangka menjadi rusak karena pengaruh hujan yang nggak berhenti itu kan. Kan nggak ada musim panas di Eropa, adanya hujan aja. Iya. Nah, jalanan jadi kubangan, dia terhambat di Waterloo itu. Nah, di Waterloo inilah dia mengalami kesalahan. Nah, banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang kalau kita cari asal-usulnya itu dari tempat-tempat yang kita nggak sangka-sangka. Ya, jadi itulah kembali yang saya kemukakan bahwa ilmu bantu sejarah itu sangat penting dalam konteks pengembangan pemahaman sejarah ya. Yaitu kalau yang saya kemukakan tadi kan arkeologi kebencanaan itu. Jadi intinya dalam proses dalam sejarah pandemik yang terjadi baik di Nusantara maupun di tingkat global internasional, ternyata membawa dampak
dampak yang sangat signifikan berpengaruh ya terhadap stabilitas ekonomi. Nah, saya mau masuk ke periode bencana gempa bumi besar yang terjadi di Batavia. Iya. Tahun 1699. Jadi gempa bumi ini terjadi masih dalam euforia perayaan pergantian tahun. Cuman di Wirathana ini, buku Hikayat Jakarta ini tidak tertera berapa catatannya ya, skala Richternya. Cuma disebutkan bahwa bencana ini terjadi pada 4 sampai 5 Januari 1699. Nah, gempa bumi, meletusnya Gunung Salak, tsunami, ini menyebabkan berubahnya jalur-jalur sungai yang ada di Batavia. Pada konteks zaman itu terjadi perubahan besar mengenai alur sungai di Batavia itu. Yang kalau sekarang kan 13 aliran sungai kan. Pada masa itu mungkin lebih dari segitu, ya kan. Tentu ini mengecil kan menjadi 13. Nah, dampaknya adalah terjadi pencemaran sanitasi air, terjadinya sarang-sarang nyamuk malaria, disentri, kolera. Sejarah Kota Jakarta juga jangan lupa, itu sejarah tentang penyakit. Ya, jadi orang-orang Belanda yang pertama kali menginjakan kakinya di Batavia, itu menyebut Batavia itu sebagai bahasa Belanda ya, Graaf de Hollander. Apa itu artinya, Bu? Graaf de Hollander ini apa? Kuburan orang Belanda. Jadi mereka sendiri yang datang itu, orang-orang Belanda yang datang menyebut bahwa Batavia itu kuburan orang Belanda. Jadi kuburan mereka. Jadi sebetulnya betapa menakutkannya ya. Betul. Nah, ya kan, baru setelah situasi stabil, masuk akhir abad 18, masuk awal abad 19, sudah relatif stabil ya. Sudah ada komoditi yang mereka dapatkan ya kan, dari perkebunan, dari sebelumnya ada tanam paksa segala macam kan. Barulah mereka memuji Batavia sebagai Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur. Ratu dari Timur. Oke. Koningin van het Oosten. Jadi itu bahasa Belanda ya, Bung? Bahasa Belanda. Oke. Saya enggak. Ya, nanti saya belajar bahasa Belanda lah. Jadi apa yang bisa dipetik dari sejarah masa lampau tentang sejarah pandemik ini yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk pemerintah hari ini dalam menangani kasus corona? Itu pertama dari aspek kesejarahan, saya ingin menekankan bahwa dalam konteks modern, kejatuhan Soekarno misalnya, itu juga diiringi dengan isu penyakit. Oke. Jadi pada masa menjelang kejatuhan Soekarno, selain krisis ekonomi, selain karena pertentangan ideologi, ada juga persoalan kesehatan Soekarno, ya kan? Iya. Nah, kalau kita nonton film yang 30S itu kan ada adegan Soekarno sakit, disuntik akupuntur sama dokter Cina misalnya. Jadi ada korelasi antara situasi negara dengan kondisi kesehatan pemimpin negara itu sendiri. Itu tidak bisa dielakkan. Kalau kita baca sejarah Hitler menjelang kejatuhannya, dia mengalami Parkinson, dan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan politik dia, terhadap cara berpikir dia, terhadap cara dia memerintah. Jadi peran penyakit dalam sejarah itu sangat penting kalau menurut saya dan menurut banyak kalangan di luar sana ya, memang melakukan kajian itu. Ternyata sudah hampir 20 menit lebih kita. 20. Iya, hampir 20 menit ini, Bung Arif. Jadi ada dari obrolan yang penuh ilmu tadi, kita dapat mengetahui bahwa ternyata dalam sejarahnya
Indonesia, Nusantara ini tidak pernah kebal terhadap wabah penyakit menular. Nah, jadi kita bisa belajar dari sejarah masa lampau tentang sejarah pandemik, baik di tingkat global maupun tingkat nasional, misalkan kolera, kemudian flu, Spanyol, dan sebagainya. Indonesia dalam sejarahnya juga menelan korban jiwa yang sangat tidak sedikit, bahkan sampai jutaan jiwa yang meninggal akibat wabah penyakit menular. Dari situ kita bisa belajar dari sejarah bagaimana wabah penyakit menular ini ternyata memiliki dampak yang sangat serius terhadap tidak hanya di masyarakat tapi juga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Terima kasih Bung Arief sudah menyempatkan waktunya. Saya sangat senang sekali sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Tanya Sejarah. Saya lain kali nanti kita akan obrolin sejarah lain dengan perspektif yang lain di pertemuan berikutnya.